Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori perkembangan Skinner. Biografi Skinner. Memiliki nama lengkap Burrhus Frederick Skinner, lahir 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia anak pertama dari pasangan William Skinner dan Grace Meng Burrhus Skinner. Ia telah berhasil menjadi seorang tokoh psikologi yang paling terkenal sejak Sigmund Freud. Sebelum mengambil keputusan untuk kuliah jurusan psikologi, Skinner telah membaca karya dari Ivan Pavlov, seorang fisiologi dari Rusia. Selain itu, Skinner juga membaca karya J.B. Watson tentang behaviorisme dan Skinner pun tertarik. Skinner berhasil meraih gelar Doctor pada tahun 1931. Ia memperoleh gelar Magister pada tahun 1930 dan gelar Doktor Filosofi pada tahun 1931. Pada tahun 1945, dia menjadi kepala Departemen Psikologi Universitas Indiana. Meski tidak sukses sebagai penulis buku fiksi dan puisi, ia menjadi salah satu penulis psikologi terbaik. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Walden 2. Pada tahun 1938, Skinner menerbitkan bukunya yang berjudul The Behavior of Organism. Sejarah munculnya teori conditioning operant. Asas pengkondisian operan dimulai pada tahun 1930. Pada waktu itu bersamaan dengan keluarnya teori SR. Menurut penjelasan XR, menurut Skinner, tentang terjadinya perubahan tingkah laku tidak lengkap untuk menjelaskan bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Kajian umum teori Skinner mengenai dua bentuk pengkondisian, beliau membagi menjadi dua, yaitu klasik dan operan. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah antara pengkondisian klasik dan operan adalah bahwa pada pengkondisian klasik perilaku diperoleh dari organisme, sementara dalam pengkondisian operan perilaku diperoleh melalui terpancar. 4. Eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan Skinner membuat mesin untuk percobaan dalam operant conditioning yang dinamakan dengan Skinner Book dan tikus yang merupakan subjek yang sering digunakan. 5. Behaviorisme ilmiah. Aliran behaviorisme ilmiah berpendapat bahwa perilaku dapat dipelajari dengan baik tanpa referensi mengenai kebutuhan insting dan motif. Mengatribusikan motivasi pada perilaku manusia sama saja dengan mengatribusikan kemauan bebas kepada fenomena alam. Namun, kebanyakan psikolog kepentingan kepribadian berasumsi bahwa manusia termotivasi oleh dorongan internal dan pemahaman dari dorongan tersebut menjadi penting. 6. Organisme manusia dalam teori B.F. Skinner. Menurut Skinner, perilaku manusia dan kepribadian manusia dibentuk oleh 3 kekuatan. 1. Seleksi alam. 2. Publik budaya. 3. Sejarah seseorang atas penguatan yang diterimanya. Akan tetapi, pada akhirnya seleksi alam sejak pengkondisian operan adalah suatu proses yang berevolusi dan praktek budaya menjadi aplikasi spesialnya. 7. Kepribadian tidak sehat. Teknik kontrol sosial dan kontrol diri kadang-kadang memberikan dampak yang merusak, yang dapat berakibat pada perilaku yang tidak pantas dan perkembangan kepribadian yang tidak sehat. Strategi perlawanan. Saat kontrol sosial yang terasa berlebih, manusia dapat menggunakan 3 strategi standar. Untuk melawan hal tersebut, mereka dapat menghindar, memberontak, ataupun menggunakan resistensi pasif atau Skinner 1953. Dengan strategi bertahan melalui menghindar, manusia dapat menarik diri dari agen yang melakukan kontrol secara fisik ataupun psikologis. Dengan kembali menyerang agen yang melawan kontrol, orang dapat memberontak dengan merusak fasilitas umum, menyiksa guru, melakukan penyelenggaraan secara verbal,
pada orang lain, mencuri peralatan dari pemilik usaha, memprovokasikan polisi, atau menggulingkan organisasi yang sudah terbentuk seperti agama ataupun pemerintahan. Nah, selanjutnya ada 8 aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama yang belajar. Yang keempat, materi belajar digunakan di sistem modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan dionistik. Yang keenam, dalam proses pelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang ketujuh, dalam proses pelajaran tidak ditekankan ada hukuman. Nah, yang kedelapan ataupun yang terakhir, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak terkena hukuman. 9. Analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Banyak aplikasi pengondisian operan telah dilakukan di luar riset laboratorium, antara lain di kelas, rumah, setting bisnis, rumah sakit, dan tempat lain di dunia nyata. Analisis perilaku terapan adalah penerapan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Ada 3 penggunaan analisis perilaku yang penting dalam bidang pendidikan, yaitu 1. Meningkatkan perilaku yang diinginkan. 2. Menggunakan dorongan atau prompt dan pembentukan atau shaping. 3. Mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Meningkatkan perilaku yang diharapkan. 5 strategi pengkondisian operan dapat dipakai untuk meningkatkan perilaku anak yang diharapkan, yaitu memilih penguatan yang efektif, menjadikan penguat kontingen dan tempat waktu, memilih jadwal penguatan terbaik, menggunakan perjanjian, menggunakan penguatan negatif secara efektif, menggunakan penguatan diferensial, menghentikan penguatan atau pelenyapan, meningkatkan stimuli yang diinginkan, memberikan stimuli yang tidak disukai atau hukuman. 10. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Kelebihan: pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan hilangnya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Kekurangan: beberapa kelemahan dari teori ini berdasarkan analisa teknologi Margaret EBG 1994 adalah bahwa 1. Teknologi untuk situasi yang kompleks tidak bisa lengkap. 2. Keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada siswa.